kayak kolam. Ikan paus pandai menyelam dari lubuk hati yang paling dalam. Kita buka tali dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat bi fadlihi wa karamatihi wa ni'matihi tatahassan wa tahaqqaq al-hasanat wal barakat wal karamat. Nusalli wa nusallimu ala asyrafil anbiya wal mursalin wal makhluqat nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa alihi wa sahbihi wa julubihi wa nasta'in bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi wa jahada fi sabilihi wa jihadihi ila yaumil ma'ad. Wa ba'du. Kursina wa assalamu lillahi walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni amsaytu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sifat fa atimma alayya ni'mataka wa afiyatika wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min fadlik fa minka wahdak la syarika lak wa lakal hamdu wa lakal syukru ba'du. Allahumma ja'alna hadha salihan wa li wajhika mukhlishan wa la taj'al fihi lisyaitani wa la li ghayrika sabila ba'du. Apa kabar ibu? Luar biasa, biasa di luar. Sekarang di dalam ibu. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah pertemukan kita kembali di majlis imani, majlis ilmi, majlis insyaallah penuh pencerahan, dan kita membahas insyaallah aqidatul awam. Aqidatul awam itu nama apa ibu? Kue ikat ya, kue. Aqidatul awam, akidah ya orang-orang awam kayak kita. Nah, saya mengambil syarahnya dari kitab yang disusun oleh Syekhul Alim Al-Allamah Abi Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar bin Abi Nawawi Al-Jawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala, yang terkenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kenal ibu? Kenal? Harusnya disebut karena hari lagi lupa, ini sudah disebut, ini jelasin dia belum ini. Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani orang Indonesia ini, alim ulama orang Indonesia dari Pulau Jawa, pada di Provinsi Banten. Beliau menjadi salah seorang pengajar di Masjid Mekah, Masjid Al-Haram di Mekah, Masya Allah. Nah, bukunya namanya, kitabnya Nuruz Zolam, Cahaya Kegelapan, Syarah Manzumah Aqidatul Awam, penjelasan dari nazam yang ada di kitab Aqidatul Awam. Dulu udah saya sampaikan apa itu, ada yang masih ingat? Halo? Halo? Ibu? Udah sampai di mana itu? Oh, mana? Itu mah bulu-bulu mana?
Wassalam. Ini kita lagi betul awal tentang akidah. Akidah itu bukan yang buat motor atau mobil, cuma aki. Ini akidah, artinya keyakinan. Kitabnya Aqidatul Awwam, penjelasannya Nuruz Zolam. Seingat saya dulu sudah saya sampaikan tentang sekilas Aqidatul Awwam dan siapa penyusunnya, bagaimana disusun, dan kilas profil dari pensyarah yaitu Syekh Nawawi Al-Ghazali. Nah, kita sekarang masuk ke pelan-pelan ke nazomnya. Nazomnya ya sering kita dengar itu kalau pesantren ini sebelah. Sering kita dengar kalau sore biasanya menjelang maghrib sering dibaca. Nah, itu pada bawa kitabnya. Oh, kitabnya ya. Ya udah, kita baca bareng-bareng aja Bu ya. Ikutin dah. Ambil, kalau nggak bisa ya kayak daping aja mama gitu udah ada suaranya. Nah, pakai kadro. Oh boleh. Ibu bisa. Udah ibu mama kan itu ya. Tapi kalau gampang ya awalnya bisa pakai suara. Kalau suaranya bagus, alhamdulillah. Nggak bagus, ya terus bagusin lah. Udah ini aja ya. Karena gitu aja deh. Suaranya nggak bagus, malu. Ya. Lu bareng-bareng kan? Enggak ada tadi ya. Dikit soalnya, depannya doang. Jadi gini Bu, nazarnya. Nah, dulu sudah saya singgung beberapa tuh nazar itu kayak syair atau kayak tadi dibaca sama Ibu Ustazah Aminah tuh. Pantun. Nah, kayak tadi saya sambung itu. Pantun biasanya huruf akhirnya sama. Nah, kayak nazar gitu juga. Contoh, Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi lahimil ihsani. Nah, sama kan? Ar-Rahmani. Oh, nadanya orang kata katanya nada. Warrahmani ihsani. Kenapa Bu? Ya. Contoh yang berikutnya, nazar yang kedua, alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila ta'awudi. Nah, yang ujung-ujungnya sama begini dalam bahasa Arab disebut dengan nazar. Selanjutnya, tsumma sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Jadi kan ujung-ujungnya hurufnya disebut dengan kalau bahasa kita mirip pantun atau syair. Itu. Nah, kita membahas sekarang nazam yang pertama. Abda'u. Sampai mana? Dan Indonesia ini ya. Dan kita nazam yang kedua. Alhamdulillahil qadimil awwali falhamdu. Maka segala puji. Ustaz kok kitabnya bukan kuning? Iya, kertasnya putih, jadinya warnanya kuning. Nah,
Walhamdu, maka segala puji lillahi milik Allah al-qadimi yang maha qadim, dahulu, al-awwali yang pertama, wal akhiri dan terakhir, al-baqi yang kekal bila tahawuli tanpa berubah. Ai fa'udni 'ala Allahi bilisani 'ala hadhihi ni'mah. Nah, ini Ibu, kalau pertama kali kita memulai setelah bismillah, ya kan abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani. Yang baik-baik dimulai dengan bismillah. Mau makan, mau minum, mau tidur, mau sholat, mau nyolong, alhamdulillah, tapi jangan mau korupsi, bisa korupsi, kenapa keluarga nggak boleh, yang baik-baik. Nah, setelah itu kita diajarkan itu sekalian, mu'allif hadzal kitab, penyusun kitab ini, kemudian memuji Allah, alhamdulillah, memuji Allah dengan lisannya, bilisani. Ibu-ibu, kalau ibu ingin mengucapkan syukur, puja, puji kepada Allah, ucapkan secara lisan. Alhamdulillah, ucapkan seperti itu. Harus ada yang keluar dari lisan. Walaupun juga sangat penting di dalam hati juga dikuatkan, saya memuji, bersyukur kepada Allah. Nah, lisan itu harus keluar bahasa alhamdulillah. Habis makan, alhamdulillah. Mana doanya alhamdulillah? Tadi mana? Habis bangun tidur, alhamdulillah. Ya, karena habis BAK, BAB, halo, saya sini. Habis BAK, BAB, Gufron. Soto pada alhamdulillahnya. Ada juga doanya alhamdulillah ada juga doanya doa riwayat Gufron. Ustaz kok pakai Gufron riwayat yang lain? Ya, Ibu. Jadi ternyata kita ketika di dalam WC, toilet, itu ibu, bapak, ibu ada pikir nggak? Ada pikir nggak? Ya, akan baca Quran nggak? Ngapain? Konsentrasi. Pokoknya ibu fokus, ibu bisa PAK, PAB keluar selamat, nyaman, sehat kembali. Dan karena selama kita di WC, di toilet, gak ada zikir, gak ada bersyukur, itu gak ada anjurin, apalagi bawa Quran dulu dalam WC, boleh. Di dalam masjid, subhanallah, gak ada anjurannya. Nah, karena kita selama di WC kosong, melompok, gak ada kalimat thayyibah, gak ada zikir, gak ada bersyukuran, kita kemudian berdoanya di antara kalian Gufron. Ya Allah, ampuni saya. Tuh orang muslim itu dikit saja waktunya kosong dari zikir, dari Al-Quran, dari yang kalimat thayyibah, minta ampun sama Allah. Nah, kalau yang senangnya pada sore ngerumpi, banyakin Gufronnya, karena itu belum di WC. Di WC aja kita nggak ada dia nggak baca Quran, Gufrona nggak perlu. Banyak Gufrona, lebih bagus. Astagfirullah. Orang lain minta ampun, minta maaf. Ibu ya,
dilisani dengan lisannya. Ucapkan itu ala hadhihi nikmah, atas nikmat ini. Ibu, kita ini kadang-kadang banyak berkeluh kesahnya dibandingkan bersyukurnya. Kecobaan dikit, keluh kesah. Ya, kalau kecelakaan dikit, alhamdulillah udah. Makanya Rasulullah ibu anjurkannya, hatta bahkan ketika kondisi susah kena musibah, apa doanya? Allahumma jurni bi musibati hadhihi wa akhlif min khairin minha. Ya Allah, berikan saya pahala kebaikan dari musibah yang Kau timpakan ke aku ini, dan berikan saya pengganti yang lebih baik. Maka kenapa harusnya patah dosa doa saya ingin status itu bener tuh ya Allah, diganti sama teman kerja saya, sama pimpinan saya, orang-orang mau berapa habis minta garansi dibayar semua bu. Tadi nanti kalau rusak semuanya ini gaji baru kan. Tapi itu bu, yang penting musibah apapun tetap berharap kepada Allah kebaikan. Dan Rasulullah mengatakan atau mengajarkan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam kondisi apapun kita. Kalau bahasa kitanya untuk masih ini, untuk masih ini. Kalau bahasa Arabnya alhamdulillah ala kulli hal. Doa tadi ya. Ini Bu ya, kita baca bareng. Allahumma jurni fi musibati hadhihi wa khulufni khairan minha. Allahumma jurni fi musibati hadhihi wa khulufni khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala di musibahku ini, dan berilah pengganti untukku yang lebih baik darinya. Allahumma jurni fi musibati hadhihi wa akhlifni khairan minha. Udah Bu ya, itu doanya. Diberi kita musibah, itu aja doa. Insyaallah yakin pada Allah. Bener Bu, bahkan Masya Allah, tapi gak ngarep ya kita kena musibah mulu. Ya Allah, itu bantuan banyak yang gantung itu. Ada yang transfer 1 juta, ada yang transfer 2 juta, ada yang transfer, apa jadi banyak kan? Orang ustaz sering kelakaan, boga amat. Artinya ibu sekalian, yakin kepada Allah, Allah akan berikan pengganti yang lebih baik, insya Allah. Dan belum lagi ibu-ibu dosanya dihapus. Tidak ada seorang hamba Allah kasih musibah kecuali dia sedang Allah buktikan kita. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Ketika Allah senang sama seorang hambanya, Allah akan menguji dia. Allah akan kasih dia dosa. Kalau ibu banyak cobaannya, ibu mulai kelas. Kayak anak kita sekolah ibu, kelas 1 ada ujian lulus naik kelas 2,
Kemudian kelas 2 ada ujiannya, lulus naik kelas 3. Makin banyak ujian, ibu naik kelas, derajatnya di sini asalkan sabar dan tadi ucapkan salam biasa untuk maju di musibah kita di waktu ini. Alhamdulillah ya Alhamdulillah. Dan fa'usni ala Allahi bilisani ala hadithimah. Dan aku memuji Allah dengan lisanku ucapkan ala hadithimah atas nikmat ini. Ibu sekalian kata Rasulullah SAW saking kepengen menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur. Rasulullah itu sampai ibu kalau sholat sunnah, sholat malam tahajud kakinya bengkak. Kalau saya bengkaknya bengkakan itu bengkak. Duduk jalan banyak kerjanya. Rasulullah bukan karena kecelakaan motor, karena lama sholat ibadah malam tahajudnya. Hatta tatawaromat qodamah Sayyidah Aisyah sampai kakinya kena bengkak. Saking lamanya. Oh bisa Ustaz, Rasul kalau sholat malam itu ibu ya Allah sampai menjelang subuh, menjelang sahur. Kalau kita nah ketika ditanya sama Sayyidah Aisyah, kenapa kamu melakukan ini ya Rasul? Kan kamu sudah diampuni dosa yang lalu akan datang. Kata Rasul menjawab ibu, apalah aku nama dan satu. Tidak layak aku menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur. Jadi ibu Rasul saat itu bersyukur kepada Allah ibadahnya layak itu kalau kita. Ya Allah, kalau kita dapat ya Allah kita kurang bersyukur. Kita bisa menghirup udara begini adem seger, kita kurang bersyukur. Hadir saya itu penting. Ucapkan pujian kepada Allah dengan lisan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'a ta'zimi iyyahu, dengan disertai mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ukirru, dan aku menetapkan fa'ataqidu dan meyakini anna kullana habitun lahu, bahwa setiap pujian itu tetap hanya milik Allah. Ibu-ibu kalau puji orang jangan terlalu berlebihan, ya, karena yang sebenarnya layak dipuji itu hanya Allah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq sekalian, mana buat kita. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika dipuji sama sahabat yang muslimin, dia sikapnya gimana? Dia berdoa ketika ada orang yang memuji kita, ibu sekalian, ini doanya Abu Bakar. Allahumma firli fima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunun. Allahumma firli, ya Allah ampunilah saya fima la ya'lamun, dalam hal yang mereka tidak ketahui. Bisa jadi yang dia tahu kita pintar, banyak ilmunya, pintar ceramah, pintar baca Quran, suaranya enak, bla 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 baik, dermawan, sana sini dermawan, itu kan juga. Abu Bakar Siddiq ketika dipuji kayak gitu, Allahumma firli fima, banyak hal yang dia nggak tahu dari ayat saya. Yang kedua kata beliau, waj'alni khairan mimma yazunnun, ya Allah jadikan saya lebih baik dari yang mereka. Bisa jadi itu cuma mereka kira-kira doang. Ustaz ini baik, saya begini, soleh. Belum tentu. Karena manusia itu banyak salah, banyak kurang, banyak aib. Jadi ibu saya kalau dipuji jangan GR atau
Ya, kita lagi rokok-rokok naon ya deh, rokok biasa aja udah. Nah ini Allah mengerti yang apa? Halo, udah apa belum? Belum ya ikutin ya. Nah, tadi kan dapat satu dalam usul. Ada yang kedua. Allahumma ghfirli fima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Allahumma ghfirli fima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Allahumma ighfirli fima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Susah. Oh, hilang. Allahumma ighfirli fima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Pada kita nostalgia juga. Yang penting itu diingat diapalin biar kita kepala ya. Bagaimana tadi itu? Pujian itu semuanya milik Allah, bukan semata-mata karena kelebihan manusia. Manusia itu sangat terbatas, tidak ada yang punya kelebihan kecuali dari Allah titipkan kepada dia, dan yang paling pantas dipuji hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iftataha an-nazimu bil hamdi. Penyusun nazam ini membuka dengan alhamdulillah pujian. Ada al-haq syai'in mimma yajibu alaihi, sebagai bukti sebagai bukti melaksanakan hak sesuatu yang wajib dia lakukan. Apa itu? Min syukrin na'ma'il lati ta'lifu hadil mandumah, sebagai bukti syukur atas nikmat-nikmat yang banyak yang dengan nikmat itu dia bisa menyusun nalbom ini. Di sekalian, ibu makanya dianjurkan kita ini kalau dapat nikmat bersyukur selain dengan lisan, boleh itu ngajak orang, boleh ngajak orang, namanya kalau kita syukuran. Ma'amma binikmati rabbika fahaddits. Di suara apa itu? Wa amma binikmati rabbika fahaddits. Akhir surat. Dan adapun dengan nikmat Tuhanmu maka ucapkanlah, sampaikanlah, tahadduts di nikmat. Jadi ibu jangan pas lagi ada kesulitan baru ngomong orang, pas lagi susah baru ngomong, lagi dapat kita diem aja. Ajak orang ngomong apa beli sekopok diem aja. Ajak saudara, teman, tangga, datang ke rumah makan bareng. Bawa sini di rumah, siapin menunya. Pas lagi
susah utang, tapi sendiri gitu, susah ngomong. Jangan ketika diem, jangan angkat lisan kita. Wa'alna bi ni'matir fahadith, ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Yang mesti woro-woro teman-teman, mereka seperti satu ya begitu. Caranya undang tetangga, bikin acara tasyakuran, minta doa biar berkah. Terima kasih ya Allah, kasih tetangga desa itu kasih isi apa itu salah. Nah, di situ itu bagian tatanis nikmat, namanya syukuran. Ibu habis apa dikatakan? Habis apa sih? Di rumah baru, ya rumah baru. Syukuran Bu, biar rumahnya berkah, biar rumahnya juga apa namanya ya, nyaman di tempatnya. Dah. Allati ta'lifuha al-mawdu'ah asal min al-ayat walhamdulillah lughatan as-salati lisan wa jamil ikhtiyari. Alhamdu pujian lughatan secara bahasa artinya as-salatu bil lisan, memuji dengan lisan. Tadi disebutin ucapan, ibu ucapan alhamdulillah wa syukurillah ala jamil ikhtiyari ma'ajihani tadjili wa ta'zimi, ungkapan untuk mengagungkan. Sawa'un kana fi muqabilati ni'matin amla. Pamithal awal ma idza akramaka zaidun bi syai'in faqulta zaidun karimun. Jadi ibu ada pujian itu yang namanya ikhtiyari. Contohnya, ketika ada orang yang ngasih sesuatu ke ibu, atau dia dermawan suka memberi, datang ke rumah, kasihin apa namanya, mungkin uang isinya ya, lauk-lauk, sayur-sayur, datang ke rumah, kadang ngasih kue, kadang ibu dapat dikasih, kadang ibu kasih. Nah, ibu bilang ke orang itu, si Tuhan karimun, dermawan ya, baik dia ya. Nah itu karena dia dapat sesuatunya, dia kemudian memujinya, itu namanya yang disebut ikhtiyari. Wa mithal idma idza wajadta zaidan yusalli sholatan tam faqultu zaidun rajulun shalihun fa innahu laysa fi muqabilati nikmatin. Ada juga memuji itu bukan karena dikasih, bukan karena ada sesuatu yang kita dapat, tapi karena yang lain. Contohnya, ibu itu rajin sholatnya ke masjid, bapak itu rajin sholat ke masjid, ibu itu rajin datang ke pengajian. Oh, ibu itu solehah, bapak itu soleh. Padahal dia pernah kita, tapi dia puji. Nah, itu juga termasuk pujian tanpa ada dikasih sesuatu. Kalau ibu sering aja namanya ibu panggian, ya. Wa yusul hamdulillah bi khamsina amin. Hamidun mahmudun wa mahmudan wa mahmudun bi ketubuh dan ayat as-sahih. Maka pujian itu bisa muncul karena 5 hal, yaitu Hamid orang yang memuji, Mahmud orang yang dipuji. Yang jelas ada orangnya yang memuji, ada yang dipuji. Nah ada yang namanya Mahmudun bih. Mahmudun bih ini seperti misalkan orang yang berilmu, oh dia banyak ilmunya tuh, oh dia baik, oh dia dermawan, juga termasuk disebut dengan mahmudun bih. Ada. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu sekalian memuji walidayku nama dia tidak kembali sama pada Tuhan ini.
memuji kepada dirinya sendiri karena wajar. Seperti kata Allah berfirman, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah sebaik-baiknya yang menjadi tempat untuk bersandar, meminta pertolongan, wa ni'man nasir, dan sebaik-baiknya yang diminta pertolongan. Ada juga pujian tadi namanya pujian qadim, ada pujian qadim hadis yang dahulu ke yang hadis. Contohnya ketika Allah memuji kepada hambanya, kepada Nabi Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim, sebagai Muhammad engkau memiliki pekerti yang agung. Panjang banget tuh ya, bisa mulia akan pusing lagi. Saya khawatir itu malah pahami. Intinya pujian itu semuanya, baik itu pujian orang ke orang ke Allah ke hambanya, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qadim al-awwali wal-akhir al-baqi ila tahawuli. Semua pujian itu, baik itu Allah kepada hambanya, Allah kepada dirinya, hamba kepada hambanya, semuanya itu kembali kepada Allah dan tidak berubah ila tahawuli. Dan sampai dulu sekalian, Allah yang kedua. Saya ulang, bareng-bareng ya. Alhamdulillahil qadimil awwali. Halo? Halo? Cek sound. Iji dua tilu bareng. Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiri. Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Gitu ya. Ingat terakhirnya ini uli. Ini wuli, bukannya uli. Nah, sekalian kita selesai pembahasan album yang kedua. Jadi faedah pelajaran adalah setelah baca Islam, melakukan kegiatan yang baik, yang soleh, yang positif, maka jangan lupa juga lanjutkan dengan alhamdulillah. Bisa hadir pengajian, alhamdulillah. Bisa dengerin apa ibu, alhamdulillah. Bisa duduk, alhamdulillah. Bisa khusyuk, ada musik ini tidur, alhamdulillah. Bisa mendengarkan, alhamdulillah. Bisa berdoa, alhamdulillah. Berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum duduk, ada yang mau bertanya, Ibu? Ada yang mau nanya? Ya. Saya ulang lagi ya. Alhamdulillah ta'ala mobil lisan al-jamil istiyari ma'i haditha jili wa ta'adhi sawa'an kana fi qadiratun nikmatin amlan. Jadi ada bentuk pujian yang ketika dia mendapat nikmat atau diberikan nikmat, lalu kemudian dia memujinya. Contohnya orang yang dermawan, suka ngasih, dia bilang, oh si Fulan dermawan. Ada mukobilnya, ada benefitnya, ada sesuatu yang dapat. Ada yang dia nggak dapat, tetapi dia memuji dia. Itu namanya ikhtiyari. Contohnya ketika orang ada yang suka sholat rajin, disebut dengan orang yang soleh. Ada ibu-ibu yang suka hadir pengajian, kemudian
ibu yang solehah, ada anak yang sopan santun, anak yang solehah. Padahal anak itu, ibu itu, bapak itu bukan dia hanya sekali, tapi karena sifatnya dan itu, maka dia pun memujinya. Nah, baik yang ngasih dari ibu, seperti ngasih uang, ngasih barang, bermain, ataupun yang tidak ngasihkan sifat orang baik, kemudian semuanya dipuji. Yang pertama yang kedua tadi itu semuanya milik Allah, bukan semata-mata milik dia. Hanya ibu, suaminya, ibu juga. Kalau ibu kemudian Allah kasih nikmat gampang ibadah, rajin ibu sholat, ngaji, Quran, zikir, sebagainya, ibu bersyukur kepada Allah, jangan jangan apalagi takabur. Syukuri itu nikmat Allah. Karena tidak semua orang dikasih nikmat itu. Nikmat termasuk yang besar adalah nikmat ketika kita sudah gampang beramal soleh. Nikmat itu syukuri. Alhamdulillah ya Allah, Allah mudahkan saya, mudahkan saya hadir ke masjid, ya Allah mudahkan saya, Allah mudahkan untuk masjid saya pengajian, Allah kasih saya, syukuri. Jangan kemudian aing teh ya aduh sahak waduh terus itu namanya takabur. Semuanya karena aing tadi saya sebut semuanya itu nikmat itu adalah hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ungkapan-ungkapan yang baik untuk sering-sering disampaikan, dikeluarkan dari sana. Allah. Ada lagi di saya kan? Ucapan sesuatu itu selain alhamdulillah ada lagi nggak yang bagus lagi? Ucapan rasa syukur alhamdulillah kan ada lagi yang lebih baik-baik kan? Maksudnya lebih panjang, yang lebih redaksinya ya. Kita harus syukurnya biar banyak kita berbuka besar. Cuma alhamdulillah tapi ada belakangnya ya. Masih besar ucapannya alhamdulillah. Ya, ucapan yang minimalnya alhamdulillah. Kalau di surah Al-Quran alhamdulillahirabbil alamin. Kalau mau dipanjangin boleh. Alhamdulillahilladzi, itu saya dibuka di awal. Alhamdulillahilladzi tatimmu bihis shalihat wa bi fadlihi tatahaqaqul hasanatu wal karamatu wal barakah. Banyak tuh biasanya sering dibaca sama motif-motif itu penjelasan ulama. Kalau bukan jalannya, udah alhamdulillah wa syukurillah atau alhamdulillahirabbil alamin. Ulang ya. Terus kalian setidaknya ungkapan lisan itu keluar, tapi tertentu juga di dalam hati ada yakin dikatakan ini semuanya karena Allah, ini semuanya Allah, nikmat dari Allah seluruhnya, dan aku bersyukur ya Allah, terima kasih. Makanya di antara yang lain itu bentuk syukurnya biasanya dalam agama Islam itu disunahkan untuk sujud syukur. Ibu pernah kalau pemain bola dunia itu muslim terutama ayah saya ke Inggris yuk selalu agak sih sholat disyukur dia kembali bersyukur di lapangan kubrik bagus itu menanya itu pemain bola walaupun dia pemain bola tetapi banyak menginspirasi kaum muda laki-laki ya di dunia. Banyak yang masuk Islam karena dia itu di antaranya itu sifat kedermawanannya, sifat dia suka bersyukurnya, dan kelihatan suka-sukanya itu kalau dia kembali bersyukur di lapangan. Coba ibu, masya Allah, Indra yang masuk rekening 1 juta bonus dari kantor.
terus dari tanah sudah syukur itu mengingatkan dulu kalau ngomongnya itu syukur set itu tengah jauh itu syukur ditabrak mobil ya kondisinya penting itu saya bisa lakukan dengan hidup syukur. Lagi ibu cukup ada ya. Ibu sekalian, saya sangat berharap yang dapat bisa diamalkan. Awan gelap akan turun hujan. Ada ya. Semakin tebal berwarna pekatnya kalau ada kayak hujannya. Jika ilmu dari saya diamalkan, insya Allah bahagia dunia akhirat. Mari sekalian kita tutup dengan doa bersama sebelum berdoa kita bersifat Astaghfirullah.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di Irian ada burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair untuk Pak Ustaz Syambas atas penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita ambil pelajaran. Semoga ilmu yang disampaikan dengan apa dari Ustaz yang